Mister Tukul jalan-jalan. Sepertinya tadi waktu saya tinggal sebentar, Pak Ustadz Solepati bersama Janet menengok apa yang tadi sudah dikatakan Pak Ustadz tentang ada perempuan menggendong bayi dan rantangnya dan makanan. Tiba-tiba Janet bisa kesurupan. Nah, kita sekarang tanya-tanya nih, apa yang dirasakan waktu itu? Katanya dirimu kesurupan. Sampai sekarang aku masih lemes nih mas, karena memang itu kayaknya bawa energi banget gitu. Sampai lemes, itu masih gemeter. Tapi bener ini kamu udah aman. Itu masih gemeter mas. Nah, misal sekarang saya sudah ada di Monumen Kresek. Monumen yang mengingatkan tentang keganasan PKI pada tahun 1948. Untuk lebih jelasnya, yuk kita melakukan penelusuran di sekitar sini. Saksikan terus Mister Tukul jalan-jalan. Monumen Kresek adalah sebuah monumen yang sangat bersejarah bagi Madiun. Monumen ini menjadi peninggalan dan saksi bisu sejarah tentang keganasan PKI pada tahun 1948 di Madiun. Menurut sejarah, dahulu tempat ini merupakan sebuah desa yang bernama Desa Kresek. Menurut warga setempat, area Monumen Kresek adalah bekas rumah warga yang dijadikan PKI sebagai tempat pembantaian. Selain ada beberapa monumen, di tempat ini juga ada sebuah relief yang menceritakan peristiwa pada saat kejadian. Selain itu juga ada sebuah sumur yang sekarang menjadi makam bagi para korban PKI. Nah pemirsa, apa yang terjadi dengan Soleh Pati sampai tubuhnya mengeluarkan asap? Tunggu sesaat lagi. Ini kayaknya sangat menarik sekali pemirsa di rumah maupun di manapun Anda berada. Ini sangat pengalaman, kita akan tanya-tanya, Pak, boleh diceritain nggak asal-usul Monumen Kresek? Pada tahun 48 di desa Kresek ini ada peristiwa kekerasan PKI yang dipelopori oleh musuh, dan PKI itu membawa tawanan dari kota, termasuk khusus tokoh masyarakat yang dicantumkan yang di bawah itu. Berhubung itu tokoh-tokoh itu karena PKI sudah terbabat karena diburu oleh tentara Siliwangi, akhirnya dibelokkan ke desa ini, ke desa Kresek ini. Akhirnya para tokoh-tokoh itu dibantai di dalam rumah. Nah, monumen yang paling besar ini melambangkan apa nih, Pak? Itu yang Pakai golok sambil sana ya. Melambangkan apa nih? Itu yang pakai golok itu melambangkan itu keganasan PKI 48 seperti itu keganasannya, itu kejamnya pada tokoh-tokoh itu. Terus itu yang membungkuk itu pakai Isem. Pak Ustadz kayaknya dari tadi ikut merenung, ikut merasakan kejadian pada waktu itu. Apa nih Pak Ustadz bisa diceritakan? Kalau dari penggambaran mata batin yang saya tangkap di sini bukan hanya ini aja yang saya lihat Mas. Jadi kurang lebih 2 hektar lah lokasi ini dijadikan pembantaian. Dari pembantaian itu yang saya tangkap flashback masa lalunya. Iya. Sedih saya Mas. Saya tahu apa yang dirasakan Pak Ustadz. Ini Nggak bisa cerita mungkin seperti itu. Bisa. Jadi suasana lingkungan ini menggambarkan keterenyuhan, kesedihan masa lalu. Jadi saya juga apa yang dirasakan Pak Ustadz saya ikut merasakan. Nah, Mbak Sarah sendiri juga. Ya karena tadi kan saya bilang dibunuhnya itu benar-benar Sadis. semuanya sampai anak kecil, banyak anak kecil ya ternyata. Mbak Janet ya. Iya mas, jadi karena memang di sini tuh tadi pas dari awal aja tuh kita kayak disambut ya. Yang paling depan tuh biasanya adalah orang tua, bukan anak-anak di situ. Jadi saking orang tuanya itu Melindungi anak itu terus saat ini mungkin yang kita dilihat Dan mereka masih kayak ngeprotek. memprotek, makanya memang sudah nggak ada. Pak Manto, ini sering ada kejadian apa ini? Yang jelas saya selama di sini juga ada ya, saya juga pernah dengar cerita yang panggil-panggil dengan ketok-ketok, juga
jebakan mungkin di luar daerah sini. Terus tuh garis-garis baris itu kan kepala itu baris tanpa kepala. Itu. Jadi ada beberapa orang berbaris jadi tanpa kepala. Iya. Ini ada angin dari belakang. Terus ada angin kan? Ada angin dari belakang nih. Dan aromanya ini menusuk ya, lihat. Ada angin dari belakang dari nabrak ya. Apa yang dilihat? Ada yang lewat. Iya tadi angin dari belakang tiba-tiba nabrak saya. Ini maksudku kan Pak Ustadz tadi di bawah bilang ini nggak hanya arwah-arwah aja, ada juga yang sosok yang lain itu kan di belakang yang di belakang sini maksudku ada yang seperti binatang apa sih nggak tahu. Mungkin Pak Ustadz udah melihat dari tadi. Mungkin kita telusuri lagi mas ke belakang. Ambil nelusuri lihat reliefnya. Ini kawan-kawan dari PKI, dari kawan dari PKI ini yang dalam penjara. Terus ini juga lagi ada rencana untuk penyelamatan atau bersama ini ada yang diikat tali ya. Apa nih Pak Ustadz? Yang dirasakan agak berat mas, harus membutuhkan tenaga ekstra untuk menerawang, soalnya dari energi yang negatif mengumpul jadi satu ya, seperti ada pembentengan suasana sini tidak boleh terungkap. Sosok-sosok yang lain seakan-akan menutupi hijab saya untuk membuka mata batin lebih jelas ya. Sarah untuk bisa nambahin. Ya itu maksudnya kayak Pak Ustadz bilang jadi mungkin karena tempat ini kan ya masih bekas orang banyak dibunuh gitu kan, jadi memang otomatis juga negatif dan energi negatif yang dari luar itu kayak tertarik juga untuk jadi kayak ngumpul di sini, jadi emang jadi hawanya semakin nggak enak. Dan itu ada cahaya nih dari tadi di sini. Lihat saya gimana? Ini di atas masjid tuh. Itu beberapa kali lihat yang putih enggak sama tapi seperti kayak hewan nih. Itu dia. Pak, katanya di sini ada rumah pembantian satu desa. Boleh kita ke sana? Boleh. Nah, Misa cari. Maaf, ini mau menuju kemana nih Pak? Ini mau menuju ke sebuah makam yang bekas jenazah 48 itu. Ke makam bekas jenazah Pada tahun 48 itu. mana? Jadi Makamnya nih itu jadi satu. jadi dikumpulin jadi satu pemirsa. Jumlahnya berapa? Kurang lebih 17. Sebenarnya lebih dari Satu. Bisa diceritakan mungkin penglihatannya Pak. di sini yang saya rasakan mas, ketika kita masuk tadi itu bau anyir yang sangat menusuk ya. Terus sampai sini terdengar cerita lolongan hewan-hewan mungkin kayak siluman-siluman gitu. Dan intinya di belakang itu sangat kuat sekali matanya. Pemirsa, mungkin saya akan ke belakang saat berjalan. Tadi kan jalan ke dalam jauh tuh, pas tadi di sana sempat kena juga. Iya. Badan yang jalan masih belum fit, jadi kayaknya udah jalan belum pantas untuk melakukan Penelusuran. Kamu kenapa? soalnya apa ya, agak berat nih. Pemirsa, tiba-tiba saja Janet merasakan ketakutan yang sangat luar biasa di makam para korban PKI. Apa yang akan terjadi pada Janet?